Burung walet gitu nih. Walet kayaknya. Tuh sarangnya paling atas tuh ya lah. Buat orang bahasa sarang waletnya. Tuh, bahasa di atas. Jus buah. Belakang saya masuk tenang memberikan amino Tarik apa nih, Pak? Tarik lagi Pak nih. Oh ya, itu apa-apa. Ada aja. Ini Pak Sipa, ada orang anak. Apa itu? Tahu si Cakar. Halo. Woi. Woi. Oh, ada apa? Itu mama saya ini ada duitnya, tapi tidak diambil. Minta sama Pak. Ini siapa kira masalahnya nih? Kena Nur. Nuran. Oh, adik Darman. Oh, Waalaikumsalam. ntar dulu ya. Orangnya lagi di atas nih. Hubungi nomor aja. Nomor Mas Sipa. Kirimin nomornya. Ya nanti ke kirim ya. 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 Nih, Ami. Masuk situ bang. Sana bang. Sana bang. Tuh dekat Uyus. Tuh Uyus tuh nah Uyus tuh. Tuh Uyus tuh nah Uyus tuh. Dekat Uyus sana. Tuh Uyus ya. Tuh Uyus. Ini mundur Ibu Ibu, sedikit mundur, yang sini mundur. Mundur lagi. Mundur sedikit. Ayo. Yus, si Pak Yus.
Ya. Satu, dua, tiga. Nah, lagi. Kena nggak? Datanglah Mas Kepala, belum? Belum. Kita yang pertama akan berziarah ke apa namanya? Berziarah di sekitar Masjidil Haram. Biasa, karena ketika Rasulullah SAW beliau berziarah ke makam istri beliau Ummul Mukminin, kemudian beliau menuju ke arah haram sini, ke arah masjid. Nah, yang akan kita ziarah adalah memang jalannya baginda Rasulullah SAW. Jadi di samping kita olahraga pagi ini santai, sudah kemarin istirahat, sudah berbelanja malam segala macam. Nah, hari ini kita olahraga. Kemudian saya itu dapat pahala. Nah, karena sebagaimana yang akan kita ziarah ini, apalagi kita akan berziarah ke makam ibu kita kaum muslimin. Nah, jadi kita sangat rugi sekali ketika kita datang ke sini kita ada mau ziarah ke makam kawitan kita. Nah, karena badak bisa, oleh karena itu, nah insya Allah kita akan berziarah ke tempat-tempat yang bersejarah, nanti akan lalu ceritakan 5-10 menit. Nah, terakhir kita di makam ibu kita kaum muslimin. Nah, jalan kaki aja, bulikannya bataksi karena insya Allah. Nah, maulah bataksi atau kada? Mau? Oke, bataksi dikit lah, kurang lebih 1,5 kilo. Jadi apalagi hari Jumat, jadi satu kayaknya bataksi, insya Allah ulun bayar ya kan sebenarnya. Nah, kalau mau punjabian kada usah, ada apa-apa. Mau kan bayari? Mau kan? Sebenarnya, pian kalau pian mengerti, ini di luar program bayar. Ulun 1 rial mengeluarkan taksi pian nanti sekitar kurang lebih 500 rial kali 100 rial. 1 rial saja sama ulun bersedekah 450 juta. Nah, jadi bukan pian itu jangan kulit ketika ada bersedekah segala macam. Karena kesempatan di sinilah kita sebanyak mungkin. Salah satu sembahyang pian 1 rakaat sama dengan 100.000 rakaat. Nah, ulun bersedekah mengungkusi pian bulik karena 1 rial 450 juta. Kalau kalikan 500 rial. Nah, jadi ulun senang. Bukan sedih ulun. Walaupun kayak apa caranya ulun cara membiayai pian-pian itu tetap karena ulun senang. Nah, karena pahalanya pun Allah berikan luar biasa. Nah, kemudian bulik karena hari ini hari Jumat, tempat itu akan banyak ditutup. Nah, nanti kalau taksi itu tidak bisa masuk sini, taksi itu kena mungkin ada yang ber-7, kalau Innova itu 7, 8 muatnya. Kalau mobil-mobil kecil 4 atau 5 muatnya. Nah, seandainya diturunkan di jembatan itu, di bawah jembatan kan berjalan kurang lebih sekitar 300 meter. Lah, jadi arah ke sini bulik. Karena siapa tahu mobil kan bisa masuk lagi karena hari Jumat. Karena mungkin jam 10-an kita setengah 10 sudah di sini, ulun taksikan. Nah, mobil itu sampai di jembatannya biasanya diturunkan. Jadi biar pelan-pelan santai lah. Nah, jadi itu insya Allah ziarah kita hari ini, kita ziarah jalan kaki. Nah, kemudian buliknya insya Allah taksi insya Allah. Kemudian ulun sampaikan, kalau hari ini kita ziarah tambahan maksudnya. Nah, tetapi walaupun ziarah tambahan, alhamdulillah kelebihannya luar biasa. Nah, banyak tempat-tempat yang bersejarah yang nantinya pian akan mengetahui tempat-tempat yang bersejarah yang akan lalu ceritakan. Nah, banyak diantaranya orang-orang yang walaupun tinggal di sini kadang-kadang puluhan tahun tapi tidak mengetahui tempat-tempat yang diziarahi nantinya. Nah, jadi alhamdulillah pian-pian Allah berikan kesempatan, kemudahan pada pagi ini kita berziarah ke tempat-tempat yang bersejarah dan terakhir insya Allah berziarah di makam ibu kita kaum muslimin insya Allah. Kemudian untuk besok lagi, untuk besok kita insya Allah akan umrah yang kedua. Umrah yang kedua, kesempatan jangan sampai kada umrah kalau bisa. Nah, kalau misalnya kada mampu, ada duit pakai kursi roda,
Karena belum tentu nanti pian bulan berikutnya, tahun-tahun mendatang belum tentu ada kesempatan di sini. Jadi kalau ada duit, usahakan tetap bisa umrah dengan 1.300.000 lah. Kecuali kan ada duit sama sekali lah. Karena kalau cuma satu kali umrah, siapa tahu umrah kemarin kita masih bingung. Melihat Ka'bah masih bingung. Kadang-kadang hati kita masih belum merasa pas lagi. Jadi umrah minimal 2 kali. Nah, program kita 3 kali nanti. Insya Allah. Jadi usahakan besok kita akan umrah. Dan ingat, sebelum sembahyang subuh yang ingin umrah, tapi yakinkan karena umrah itu tidak bisa dibatalkan. Ketika pian sudah nawaitul umrata, itu tidak bisa lagi, aku kan jadi, aku uyuh. Tapi hotel tidak bisa, wajib pian selesaikan sampai selesai. Kalau pian batalkan niat pian sampai ke kampung halaman, pian tetap dalam keadaan ihram. Haram hukumnya pian pakai bedak, pakai gincu, mandi pakai sabun. Itulah naudzubillah banyak orang yang tidak mengerti. Sampai di hotel, wah aku ada jadi umrah. Padahal niat tidak boleh dibatalkan. Setelah nawaitul umrata nanti besok sudah tidak bisa dibatalkan. Tapi niatnya kita letakkan nanti di Jaranah. Ada satu mikot tempat, kalau di sini belum. Kita nanti akan berziarah besok. Ada ke Padang Arafah, ke Muzdalifah, ke Mina. Kemudian kita akan berniat umrah di Jaranah nantinya. Nah, jadi di sanalah kita menjatuhkan niat, meletakkan niat umrah kita. Nah, sebagaimana kita di Bir Ali kemarin ya. Nah, jadi insya Allah besok. Tetapi bagi pian, aku merasa tidak mampu dulu untuk besok biar istirahat tidak umrah, ulun tidak akan memaksakan pian. Nah, boleh, tetapi jangan sampai kan umpat ziarah. Nah, ziarah walaupun di dalam bis pian melihat ke tempat-tempat yang bersejarah lah. Nah, jadi tapi kalau bisa ya usahakan bisa umrah walaupun baik kursi roda. Kalau lah, pada hendak jangan mengambil. Nah, jadi kemudian mandi sunat ihram sebelum sembahyang subuh. Nah, di sini kan azan ada 2 kali itu. Ada azan pemberitahuan yang pertama 1 jam sebelum azan yang masuk waktu. Nah, pian mandi sunat ihram sebelum sembahyang subuh. Nah, sebagaimana bahasa kita, saja aku mandi untuk memakai ihram sunat karena Allah Ta'ala. Kemudian setelah mandi sunat ihram silahkan mau sembahyang subuh di masjid, di halaman, tapi ada usah masuk masjid karena kita kegiatan besok utamakan biar di halaman atau di dekat sini karena kegiatan sangat penting lah. Nah, di halaman-halaman sini biar kita cepat. Jadi habis sembahyang subuh, pian bagi laki-laki bawa kain ihramnya. Kain ihram akan diganti di Jaranah sana. Jadi kain ihram dibuat di plastik, di pitingan. Kita akan mengganti ihram di Muzdalifah nanti. Nah, berganti di sana, pakaian kita biasa, kita ganti dengan ihram. Nah, ibu-ibunya semuanya besok diwajibkan seragam batik hijau. Nah, karena banyak di Arafah nanti kita akan melihat manusia ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, takut akan terpisah. Nah, jadi baju seragam yang dipakai seragam batik hijau. Pakai syal, pakai kerudung hitam. Besok kalau ingin tawaf, boleh nanti diganti. Nah, siapa tahu aku anak baju putih aja tawafnya boleh. Tapi besok ziarah itu yang sangat penting lah. Jadi besok semuanya, laki-laki, perempuan, semuanya berpakaian seragam hijau, warna hijau. Nah, ketika ingin tawaf boleh nanti diganti, pakai mukena boleh. Tapi ziarahnya dulu yang penting lah. Ziarahnya jangan sampai kita terpisah. Nah, jadi insya Allah mandi sunat ihram sebelum sembahyang subuh. Setelah sembahyang subuh, karena kita parak-parak jadi sembahyang subuh langsung sarapan. Nah, diusahakan sebelum jam 7, mudah-mudahan kita sudah bisa berangkat. Supaya sampai terlalu panas lah. Nah, jadi insya Allah seperti itu dulu pemberitahuan. Mungkin nanti malam kalau kita ada waktu, ulun tausiah setuman mungkin 10-2,5 jam mungkin kita lihat keadaan dulu lah. Karena kita banyak waktu di sini. Kita nyaman di kamar, di halaman kamar, nyaman, banyak waktu. Jadi insya Allah kita isi pengajian, ada kesempatan insya Allah kita isi terus pengajian. Berbelanja pian dulu kan melarang. Ayo malam setintingan boleh di sini lah. Nah, jadi hati-hati, yang penting usahakan pakai ID card. Nih polisi-polisi bertangkapan kalau pian tahu. Kalau tidak pakai ID card, ini ditangkap, dimasukkan di mobil polisi, dibawanya ke penjara. Akan melibatkan pian walaupun pian punya paspor, tetap urusannya ngalih. Jadi minimal harus bawa ini, tas dibawa,
Asal di bawah jangan sampai terjadi kita jadi masalah. Nah, jadi ID card yang penting menerang kita adalah jamaah umrah. Nah, baik, kita lanjutkan. Ini sekadar pemberitahuan dulu. Kita lanjutkan ke tempat yang pertama kita akan berziarah. Jadi insya Allah nanti ada beberapa tempat yang akan ulun ceritakan. Insya Allah, ayo kita terus jalan. Sen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hari ini hari Jumat Barakah Sayyidul Ayyam. Alhamdulillah, hari ini di tanggal 22 November 2024. Alhamdulillah, kami PT Mahabbah Makkah Madinah akan melaksanakan program ziarah ke tempat-tempat yang bersejarah di sekitar Masjidil Haram. Dan insyaallah ada beberapa tempat. Yang pertama Darul Arqam, nah, di mana Rasulullah beserta sahabat menyampaikan Islam secara sembunyi-sembunyi. Kemudian yang kedua insyaallah akan berziarah ke gunung yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, di sekitar Masjidil Haram, yaitu Jabal Abi Kubais. Yang ketiga insyaallah kita akan berziarah ke makam, ke rumah di mana rumah yang tersebut sangat mulia, rumah Ummul Mukminin Siti Khadijah. Nah, kemudian lagi ada yang dinamakan Gang Siti Fatimah. Kemudian ada lagi yang dinamakan kita ziarah Gang Batu, yang dimana Batu selalu mengucapkan salam ketika baginda Rasulullah SAW lewat. Kemudian lagi terus kita akan lanjutkan ziarah ke perkampungan Bani Hashim dan Bani Muthalib, yang dimana Rasulullah selama kurang lebih 3 tahun di sana diembargo, ditawan, di sana tidak boleh keluar. Kemudian selanjutnya kita akan berziarah lagi ke Maulidun Nabi, tempat kelahiran junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kemudian terus kita ke Masjidul Raya, nah, yang dimana Nabi kita menaikkan bendera dengan para sahabat ketika pembebasan tanah suci Mekah, tanda kemenangan kaum muslimin pada tahun ke-8 Hijriah. Nah, kemudian lanjut lagi kita akan berziarah ke Masjid Syajarah, Masjid Pohon Kayu, yang dimana ada sejarah nanti akan diceritakan insyaallah. Nah, kemudian Masjid Jin, kemudian terakhir insyaallah ke Jannatul Ma'la, makam ibu kita kaum muslimin. Insyaallah mudah-mudahan semua kami hari ini berziarah, mudah-mudahan ziarah kami ziarah yang makbulah. Insyaallah mudah-mudahan pian yang menonton video ini ya sewaktu saat Allah mudahkan untuk bisa berziarah ke tempat-tempat yang bersejarah, bahkan melaksanakan ibadah haji dan umrah dan berziarah ke makam baginda Rasulullah SAW. Kami semua mudahkan, kami saat ini berada di tanah suci Mekah, tanah yang mulia. Hari Jumat Sayyidul Ayyam, kami doakan semuanya pian-pian yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Amin. Allah berikan rezeki yang banyak, yang halal, sehingga sebagaimana kami pada saat ini berada di tanah yang mulia, pian-pian pun semuanya insyaallah bisa akan datang ke tempat ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Dadah jamaah. Ayo Mahabbah, dadah. Oh, si Pak.
mundur sini ya. Yuk, 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 yuk. Rial biasanya, tapi lain-lain kan bisa dia lihat. Jadi kita kan biar haji tahun kemarin lah kita. Umrah baru haji belum lagi. 2017 umrah sebelum pandemi. Wih, wih.
Lele. Foto guys ko. Kak, ulun kak. Ya. Nah, langsung ke tangannya, nah. Ini langsung ke tangannya juga. Alhamdulillah bisa waktu di sini. Ya, kalau di sini dekat kan? Di sini sana, lantai 14 ini. Kan ya, beda kalau sekarang di sini kemarin ya, yang dari Kalbar itu Mari di sini. Ayo. Rapat cepat. Cepat. Merapat sedikit. Rapat. Ya Umi, malis tuh ya. Irja Suraya, malis ya. Irja Suraya. Siapkan ya. Ya. Merapat. Berapa lagi? Ya. Asal muha kelihatan. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Bentar. 1, 2, 3. Ya, tuang foto gratis tuh wani beraba-raba. Itu bagusnya di foto juga. aja dari tadi kan. Ini sini yang foto kalau tadi. Iya. Bu, Bunda, dipoto lah tadi Pak Ustaz. Pak Haji. Ada. Soalnya sudah ada di hati. Cukup saya aja. Sama saya dulu di situ. Tadi ada Nur nelpon. Ada mamanya ada. Ada mama di sini. Mau 5 Tundra kan? Naik kita naik gunung. Mama ulit na beliau. Ziarah dulu.
Islam secara terang-terangan. Inilah saking beraninya si Umar bin Khattab. Jadi kita ketika ada seorang ulama yang betul-betul beliau menyampaikan Islam walaupun bagaimana kita anggap keras, sebenarnya sahabat Nabi si Umar bin Khattab. Nah, jadi Rasulullah pun akhirnya berani beliau menyampaikan Islam secara terang-terangan. Jadi alhamdulillah Sayyidina Umar bin Khattab bahkan ketika itu Rasulullah sendiri dari jalan beliau orang berhijrah jalan dengan orang sebelah sana. sembunyi-sembunyi. Tapi si Umar bin Khattab beliau apa yang beliau katakan? Wahai Ya. orang-orang kafir Quraisy, siapa yang ingin menjadikan anaknya yatim, siapa yang ingin menjadikan anaknya janda, silahkan halangi. Saya akan berhijrah ke kota Madinah. Nah, ini si Umar bin Khattab. Satu pun orang-orang kafir Quraisy tidak ada yang berani menghalang-halangi kepergian si Umar bin Khattab ke kota Madinah. Ini saking hebatnya, saking beraninya. Nah, jadi Sayyidina Umar bin Khattab lah salah satu sahabat yang sangat pemberani. Akhirnya beliau hijrah ke kota Madinah. Sampai sekarang Islam kita bebas, walaupun ada kadang-kadang dicekal, itu biasa. Tidak ada apa-apanya dengan Rasulullah, dengan para sahabat ya. Nah, baik, itu cerita sedikit. Kemudian nanti dilanjutkan. Ini apa namanya? Tiang listrik. Ini tiang listrik. Jadi itu tiang listrik menurut daripada riwayat guru-guru ulun itu adalah puncaknya sama sekali Jabal Abi Qubais. Di mana Jabal Abi Qubais adalah salah satu gunung bukit yang pertama sekali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Jadi Jabal Abi Qubais atau Gunung Kubis ya, orang kita barang aja. Nah, jadi inilah puncaknya sama sekali, tapi sekarang dijadikan halaman. Jadi menurut riwayat Nabi Ibrahim memanggil kita yang datang pada saat ini ada 3 tempat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, panggil manusia untuk datang berhaji, datang melaksanakan ibadah haji dan umrah ke tanah suci Mekah. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, bagaimana suara ulun ini mampu menyampaikan ke seluruh penjuru dunia? Kata Allah, wahai Ibrahim, yang penting kamu laksanakan. Akhirnya Nabi Ibrahim memanggil kita labbaik. Ketika kita bisa menjawab labbaik 1 kali, kita akan berhaji 1 kali. Ketika kita waktu itu menjawab labbaik 2 kali, kita akan 2 kali selama hidup, bahkan seterusnya. Nah, itulah menurut riwayat Nabi Ibrahim memanggil kita walaupun kita belum lahir pada ketika itu, tetapi ruh kita sudah bisa menjawab. Yang pertama, Nabi Ibrahim menurut riwayat memanggil di belakang makam Ibrahim. Boleh jadi beliau memanggil di belakang makam Ibrahim yang di tempat tawaf. Yang kedua, Nabi Ibrahim memanggil kita adalah di Bukit Safa. Boleh jadi yang kita datang saat ini Nabi Ibrahim berdiri di Bukit Safa. Atau yang ketiga, Nabi Ibrahim memanggil di Jabal Abi Qubais ini. Jadi Nabi Ibrahim, boleh jadi kita yang datang saat ini ternyata Nabi Ibrahim berdiri beliau di bukit atau di Jabal Abi Qubais ini memanggil kita yang datang. Nah, jadi itulah menurut panggilan Nabiullah Ibrahim. Nah, sebagaimana Jabal Abi Qubais adalah salah satu gunung yang pertama yang ada di Jawa, yang ada di Samarinda, yang ada di Bukit Soeharto, itu anak cucunya aja gunung. Jadi ini gunung yang pertama. Allah mencontohkan sebagaimana supaya kita bersyariat. Allah ciptakan gunung ini supaya alam ini kuat, supaya alam ini kokoh. Padahal walaupun pada hakikatnya ketika Allah ingin menghancurkan alam ini, walaupun banyak gunung, banyak pondasi yang kuat, ketika Allah hancur pasti akan hancur. Tetapi inilah kita disuruh bersyariat. Kalau ingin dapat ilmu, hendaklah menuntut ilmu. Kalau ingin banyak duit, hendaklah kita berusaha. Kalau kita ingin sehat, hendaklah kita selalu jaga kesehatan kita. Nah, ini Allah mencontohkan kita sebagaimana ketika Allah menjadikan gunung ini supaya alam ini kuat sebagai pondasi. Sebagaimana kita membuat rumah, kalau kita tidak punya pondasi, rumah kita cepat hancur, apalagi di pinggir sungai. Nah, kalau tidak punya pondasi yang kuat,
rumah kita akan ambruk sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung ini supaya alam ini bisa kuat. Nah, tapi sekarang pian sudah tahu tambang-tambang apa segala macam yang menghancurkan alam ini, makanya alam itu akan cepat hancur. Tetapi pada hakikatnya tetap semua itu adalah qadarullah, takdir Allah ya. Nah, jadi inilah yang dinamakan Jabal Abi Qubais. Termasuk kita jalan saat ini. Kita yang jalan saat ini adalah apa namanya, Jabal Abi Qubais atau Jabal Qubis lah. Nah, jadi itulah sedikit sejarah karena kita kada boleh ini santai ceritanya. Jadi kita insya Allah kita akan berdoa, ikuti ulun sambil jalan. Nah, sebagaimana Nabi Ibrahim memanggil kita panggil keluarga-keluarga kita yang saat ini belum ada kesempatan kita panggil. Sebagaimana Nabi Ibrahim memanggil kita yang datang saat ini, mudah-mudahan keluarga kita pun akan cepat sampai. Ayo ikuti ulun sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Tuhan kami, mudahkanlah mudahkanlah seluruh seluruh keluarga-keluarga kami, Keluarga-keluarga orang kami, tua kami, orang tua kami, saudara kami, saudara kami, guru-guru kami, guru-guru kami, jiran-jiran kami, jiran-jiran kami, untuk bisa untuk bisa melaksanakan ibadah haji ibadah haji dan umrah dan umrah ke tanah suci Makkah ini. Tanah suci Mekah ini. Sebagaimana ya Allah, Bagaimana ya Allah Engkau telah memudahkan kami memudahkan kami berada di tanah suci Makkah pada saat ini. pada saat ini. Mudahkanlah seluruh keluarga-keluarga kami Mudahkanlah seluruh untuk keluarga bisa melaksanakan untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah dan umrah dan berziarah dan ke berziarah makam ke makam baginda Rasulullah Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Silakan pian panggil keluarga pian. Kita seolah-olah menghadap kiblat sana. Panggil, ya Allah, mudahkanlah keluarga-keluarga kami. Panggil secara Ya umum. Allah, Kita mudahkanlah berjalan. keluarga-keluarga Panggil kami untuk berziarah ke kita sini, untuk berziarah ke menghadap makam kiblat Rasulullah. sana. Ayo sambil Dan jalan, kenapa sambil jalan? Sambil jalan, ya Allah, Keluarga-keluarga mudahkan ulun, ya keluarga Allah. kami si A bin si A, silakan panggil. Sebagaimana Nabi Ibrahim memanggil kita supaya mereka bisa datang. Jadi pian, ya Allah, ya Tuhan kami, sahabat-sahabat dan mudahkanlah ya Allah, keluarga mudahkanlah. kami, sebagaimana Engkau telah memudahkan kami pada saat ini. keluarga Alhamdulillah kami. kita saat ini mudah. Kita berada di tanah suci Makkah yang saat ini Allah takdirkan kita berada di tempat yang mulia ini. Nah, oleh karena itu panggil hiau keluarga-keluarga kita, insya Allah mereka juga akan datang sebagaimana kita pada saat ini berada di tanah yang mulia, insya Allah. Ala hadirnya wa ala kulli man wa bisalabu sholih wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Mau masuk ke situ. Jalan di sebelah sini lah, sebelah sini biar Bagi jalan, sebelah bagi sini, jalan sebelah orang. sini, biar ini. Bagi jalan Alright, orang. Ya. Nah, jadi insyaallah itu sedikit Jabal Abi Qubais lah, gunung yang pertama yang diciptakan Allah di muka bumi. Jadi yang ada di Balikpapan, yang ada di Samarinda itu anak cucunya ya lah, anak cucu yang ada di sini. Jadi semua itu Allah ciptakan gunung supaya kita disuruh ikhtiar. Kalau ingin berduit kita harus bagawi. Kalau ingin dapat ilmu harus kita menuntut ilmu. Tidak bisa kita salabim. Ingin menjadi orang alim tapi kita tapi tidak mau gimana? belajar. Iya. Nah, Allah sudah mencontohkan supaya kita itu disuruh bersyariat. Nah, jadi insyaallah itu secara ringkas. Baik. Kita akan ada bapak turun di bawah. Alhamdulillah ketika itu sebenarnya hampir kena. Tapi alhamdulillah Allah takdirkan urun masih bisa selamat. Tidak terjadi apa-apa dengan jamaah. Akhirnya ketemu lampian. Pada tahun ke 2015 ada kren yang jatuh. Nih, kalau ini anak cucunya aja. Ketika itu sekitar 300-400 meter tingginya. Lu pian melihatlah di parak kren itu ada keramik yang pecah. Anda melihatlah paling ujung masjid ada keramik pecah beberapa biji. Melihatlah pian. Nah, jadi itu sebagai sejarah tahun ke 2015 sambil jalan pelan-pelan. Sambil jalan pelan-pelan. Jalan. 2015 kren itu jatuh dari tengah situ sampai ke halaman Ka'bah. Banyak yang meninggal, orang kita Indonesia pun banyak yang meninggal. Nah, sebagai sejarah walaupun sebenarnya Saudi kalau cuma ratusan juta bisa mengganti, tapi tetap dibiarkan supaya ini
menjadi sejarah pada tahun 2015 pernah kejadian sesuatu yang sangat mengerikan. Tuh, melihat keramik pecah sebagai tanda tuh. Nah, tapi bukan sejarah Nabi, bukan. Nah, artinya hanya sekedar mengetahui. Melihatlah. Segala Itu kan ada keran, itu ada sambungan di atas lesnya itu. Hah? Itu nah tiang lampu. Tuh tiang lampu tuh ada les tuh warna biru, tapi ada beberapa keping nggak dia no. Yang ya kan? Nih samping lampu tuh pas samping lampu loh. Tiang lampu tuh paling lihat sudah. Yang ini cucunya aja. Masya Allah. Karena luar biasa. Ini kan lampu. Nah itu kan les. Les itu warna keramiknya kan biru. Nah di situ ada ndak putus. Nah jadi hebat, pembangunannya kuat. Nah, ayo kita terus jalan-jalan. Jalan. Melihatlah sudah. Tuh, yang mau minum dulu ayo. Yang mau minum dulu sana minum jam-jam ayo. Ayo. Mana ada kobra Ayo minum jam-jam. Jam-jam ayo. Yang minum jam-jam. Ada. Ayo minum jam-jam. Tapi bisi mati. Bagi yang di sini ada, di sini di bukannya. أول عمرة جينا فيها Hei. Mana kau nak? Ini aku dapat. Tuh ambilkan si Pak ya. Malah aku pilih aku pikir atau kecil tadi. Ana. Ada kata. Iya. Ambilkan apa? Ikan yang ada pasal. Lagi lah. Sini ambilkan botolnya. Wah, saya tuh ngambilkan makan ini. Ini ada nih botolnya. Ada di dia lah, Pak. Hah? Ada di dia lah kan. Untuk? Ini botol. Ah, nanti gampang aja. Ini botol lah. Iya nanti. Baku kok banyak jam-jam dah. Mudahan hilang pikiran yang kada baik. Ya. Kuas ya bumbunan. Ya. Nah, banyak Nah. jam-jam ipak kena. Ya. Iseng pulang. Bolkan ini kan. Ya. Bawa emang lagi kayak Iya. Bang itu kita atur. Alhamdulillah, keluarga sekalian yang memuliakan. Lihat nih di depannya ada pagar. Ini adalah rumahnya ibu kita kaum muslimin. Rumahnya Rasulullah. Nah, jadi rumahnya Ummul Mukminin, jadi Khadijah. Dan insya Allah nanti kita akan baca menakib insya Allah. Dan karena ada polisi datang, kita cepat jalan. Nah, jadi tempat ini adalah tempat afdal kedua setelah Masjidil Haram. Setelah Masjidil Haram, tempat afdal yang kedua adalah tempat ini. Kenapa tempat ini dinamakan tempat yang paling afdal? Karena anak Rasulullah lahir di sini. Nah, kemudian malaikat Jibril turun di sini. Kemudian Rasulullah banyak menerima wahyu di tempat ini. Oleh karena itu, alhamdulillah kita pagi ini bisa berada di rumah beliau lah. Nah, walaupun rumahnya tidak ada lagi, tetapi inilah bekas daripada rumahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alhamdulillah, ya mudah-mudahan selama kita ada di sini ada kesempatan boleh duduk-duduk di sini lah, ada waktu. Jadi pian lihat tuh bukit di Marwah tuh yang kita sa'i kemarin, Marwah. Nah, di sini sedikit ada keramik-keramik yang keramik kecil, gunung kecil. Inilah rumahnya Ummul Mukminin, tempat yang penuh berkah. Kita maaf, jangan pun rumahnya Rasulullah. Kita ke rumah orang wali saja kita sudah merasa senang.
Kita ke rumah orang alim saja merasa senang. Bagaimana kita saat ini berada di rumahnya Rasulullah? Bagaimana kita tidak bahagia? Makanya hilangkan kesedihan semua. Hilangkan rasa hati kita, rasa galau dan sebagainya. Karena saat ini kita adalah sempat Allah berikan kesempatan kita berada di rumahnya Ummul Mukminin Siti Khadijah. Nah, jadi ini sekedar mengetahui. Nah, sebagaimana rumah tersebut tidak ada lagi, sudah dibongkar, tapi tetap keberkahan luar biasa. Makanya di dalam perkataan para ulama, seabdal-abdal tempat setelah Masjidil Haram ini adalah rumahnya Rasulullah. Nah, karena wahyu banyak yang turun di sini, kemudian malaikat Jibril turun di sini, tempat-tempat yang penuh keberkahan insya Allah. Nah, kemudian kita secara ringkas kita mengambil berkah daripada ini. Ulun berikan amalan talqin zikir La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi nanti pian ikuti ulun. Nah, sebagaimana daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Kata Rasulullah, barang siapa akhir hayatnya, akhir hidupnya, akhir umurnya bisa mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dakhala jannah, masuk surga. Nah, oleh karena itu kesempatan kita ulun ijazahkan amalan tersebut, pian baca setiap hari minimal 3 kali habis sembahyang. Jadi habis sembahyang baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ditutup dengan Muhammad dan Rasulullah setiap habis sembahyang. Nah, kita ringkas, takut ada polisi. Setelah nanti ulun 3 kali, baru ulun tutup dengan Muhammad Rasulullah, baru pian, lalu jar ulun talqin zikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sebagaimana ulun mengambil daripada beberapa habaib, para masyayikh, beberapa guru. Sekarang ulun ijazahkan kepada pian beratan. Pian tinggal aku terima aja pian lah. Ayo sekarang ulun dulu lah. Kita mengambil kesempatan di rumah ini. Ulun dulu, baru pian ya nak. La ilaha illallah. Stop dulu, ulun dulu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekarang pajamkan mata pian semuanya. Pajamkan mata semuanya. Ayo sama-sama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekarang talqin zikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sebagaimana ulun mengambil daripada beberapa masyayikh, beberapa guru, beberapa habaib. Sekarang talqin zikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ulun ijazahkan kepada pian semua. Ulun terima. Diamalkan minimal 3 kali setiap habis sembahyang lah. Insya Allah pian walaupun meninggalnya di kelambu, sendirian, di kebun, di hutan, ketika kita lazimkan berzikir kepada Allah, insya Allah kita bisa mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kadang-kadang kita disuratkan, ditalkinkan di telinga. Biasanya orang mau meninggal, ayo baca la ilaha illallah. Tapi insya Allah kalau pian melazimkan zikir ini setiap habis sembahyang minimal 3 kali, lebih selebih-lebihnya, insya Allah pian walaupun meninggal sendirian, insya Allah pian akan bisa mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan bisa mengamalkan semuanya insya Allah. Nah, baik, nanti insya Allah kita baca manakib. Nah, kita baca manakib, banyak sejarahnya di sini. Lah, kita baca manakib nanti insya Allah. Ayo kita lanjutkan. Berapa Pak ulun ambil foto biar ada dulu. Ya. Ayo ke situ.